habis pakai hati koin. Keker gue encok. Coba deh kamu kutek-kutek nih, Rafik. Mana Fik? Atas. Aku wedang jahit sajalah. Loh. Di restoran ini kami tidak menyediakan wedang jahit, Tuan. Kalau Tuan berkenan, silakan ke warung seberang jalan. Mungkin di sana menyediakan. Apa? Di restoran ini tidak menyediakan wedang jahit? Payah sekali rupanya. Mir, jelas saja di sini tidak menyediakan wedang jahit. Ini kan restoran. Kalau kau mau pesan wedang jahit, mending pesan di warung seberang jalan saja. Tapi bukankah pelayan itu raja? Salah, Mir. Ini kita juga pembeli, bukan pelayan. Ya, pembeli maksudku. Baiklah kalau begitu. Akan segera kami sajikan. Mohon tunggu sebentar nih. Permisi. Ya, kalau kita masih mengikat diri pada cita-cita kita yang dulu, namun kini apa? Kita meleset semata-mata. Maka menurutku kita memang harus kecewa. Apalagi kau lihat keadaan politik di masa ini. Iya, aku setuju. Bagaimana kotornya cara pemimpin membentuk sebuah pengaruh dan kekuasaan. Maka bagi kita, seorang pejuang yang kini masih menganggur. Tapi politik memang kotor, Mir. Terus, politik itu tidak kotor. Malah sebaliknya, politik itu adalah suatu hal yang murni. Sloganmu itu kini terlalu mudah untuk diucapkan, seolah merupakan kebenaran yang mutlak. Padahal, dengarkan dulu. Mir, bagaimana kau katakan bahwa politik itu tidak kotor? Sementara tidaklah kau lihat pemimpin yang satu atau partai politik yang satu rela menjatuhkan pemimpin atau partai politik yang lain. Demi apa? Demi kemenangan pemimpin atau partai politik itu sendiri. Bahkan mereka rela untuk menipu, menyogok, menghasut. Bahkan kalau mereka membunuh. Bukan kayak seperti itu tuh kotor. Ayo katakan.
sama sekali. Tidak berarti bahwa politik itu kotor. Sama sekali tidak. Itu hanya berarti bahwa partai-partai itu sendiri, atau lebih tepatnya lagi, orang-orang itu sendirilah yang mereka itu kotor. Mereka itu tidak dapat melakukan apa-apa selain dengan cara yang kotor dan busuk. Jadi jelas, bukanlah politik yang kotor, melainkan orang-orang itu sendiri. Permisi. Ini pesanannya. Tadi ada wedang jahe ya. Dan juga air jus. Permisi. Selamat datang. Dengar, politik dan pemimpin politik itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Sama seperti meja dan kursi, atau lebih tepatnya lagi, tak ubahnya seperti agama dan pemeluknya. Buat apa kau membawa-bawa agama? Dengar dulu, di sini makna agama dan penganutnya itu sama dengan tugas dan tugasnya. Kau bayangkan, apabila para petugas yang Aku tersebut bayangin Lila nyembur. memiliki karakter yang busuk, mereka itu jahat. Tetapi bukan berarti bahwa Ini tugas pasti itu jahat nanti pula, bukan? saya diprotes. Dan Tremor. sama-sama kita ketahui bahwa politik itu adalah bersama-sama mengatur susunan hidup agar kebutuhan tiap orang, tiap manusia di dunia ini dapat terpenuhi. Jelas, bukanlah politik yang kotor, melainkan orang-orang yang sendiri. Bagiku, pendapatmu itu terlalu teoritis, terlalu abstrak. Sementara aku melihat kenyataan-kenyataan yang konkret. Terus, itu malah sangat jelas. Itu sama sekali tidak abstrak. Jelas, bahwa tugas itu ada dua pengertian yang berbeda, Rus. Dan tugas yang baik itu Makasih aku baru dapat dilaksanakan semacam lihat dari sini. apabila orang-orangnya itu memiliki syarat untuk menjalankannya. Syarat. Ya, sebuah syarat. Disinilah titik permasalahannya. Apakah pada diri mereka sudah memenuhi syarat yang begitu tinggi dan begitu murni seperti dalam politik? Dan yang lebih penting lagi, apakah syarat-syarat itu Oh ternyata gitu ya muka kita kalau semenuhi tugasnya, semenuhi pula syarat-syaratnya? pengen nonton baru sekali aku nonton juga. Dan Rasanya malu. kalau lihat kepada pemimpin-pemimpin kita, apakah pada diri mereka sudah memenuhi syarat yang kusebutkan tadi? Sebelum orang lain, mereka sendirilah yang dapat mengukur. Jikalau nanti mereka harus berani mencopot kedudukannya, mencopot dirinya sebagai seorang pemimpin. Pipit, bagaimana kau bisa mengharapkan bahwa para pemimpin itu rela mencabut kedudukannya dari jabatannya? Untuk melakukan hal itu, tentu dibutuhkan jiwa dan keberanian yang besar. Dan untuk zaman sekarang ini, hal itu hanyalah omong kosong belaka, mimpi. Karena mereka tidak akan percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut orang lain, melainkan mereka hanya akan percaya oleh kata-kata yang keluar dari benda ini. Coba lihat, besar bukan? Tinggal bersenjata andalanku, tinggal mengubah dengan cepat menjadi saya cepat pula. Loh, kau dapat dari mana? Ada punya, itu dia masalahnya. Sebut dia pun aku tak punya, kau punya. Bagaimana aku punya? Pelayan! Pelayan! Selamat malam semuanya. Ini buku menunya, silakan dibaca. Apakah ada yang ingin tuan dan dia pesan? Di restoran ini kami Saya pesan makanan paling mahal di sini. Minuman, air putih saja. air putih. Yuda, ini pesan apa? Saya sama seperti kakak saja. Saya orange saja. Saya selai putih. Baik,
Tidak. Silakan dipenuhi permisi. Lalu Nggak bisa bagaimana sama. kelanjutan ceritamu itu? Ya, setelah seluruh kampung pada lari ketakutan, maka bukan bermaksud sombong. Yang berani tinggal hanya aku sendiri. Kemudian baru kelima pemuda yang berani juga ikut denganku. Nah, dengan kelima pemuda itu, aku cegat musuh di atas lembah yang sempit. Saudara-saudara pasti mengerti betapa berdebar-debarnya hati kami. Anda takut? Bukan, karena perasaan semacam itu sudah aku hapus dari kamusku. Malah sebaliknya, ada perasaan senang, seperti kalau kita sedang menunggu. Seorang kekasih. Ya, begitulah kira-kira. Bukannya sombong. Memang kalau kita sering bertempur, musuh itu bisa diibaratkan seperti seorang kekasih. Kita cari contohnya, seperti perindu yang mencari jantung hatinya. Memang perasaan semacam itu sudah ada pada diriku sejak itu. Bukannya sombong. Namun bedanya, kalau kau bertemu dengan musuh, kau tidak menciumnya dengan bibir, melainkan dengan granat, bukan? Si Ciko Ceriko. Lalu bagaimana hasil pertarunganmu itu? Selamat malam, Mbak Desi. Ini pesanannya. Ada 2 air putih. Satu asam putih. Baik. Dan juga 1 orange juice. Apakah ada tambahan? Tidak. Bagaimana hasil pertarunganmu itu tadi? Hasilnya, seluruh pasukan itu mampus semua. Dan senjatanya kami rampas. Kalau mengingat zaman pertempuran itu, rasanya aku ingin kembali ke zaman reformasi. Bukannya sombong. Ya, aku bisa mengerti. Sebab aku pun juga begitu. Di mana Anda ketika itu? Ketika itu, aku berada di lereng Gunung Galunggung. Aku pun memimpin satu pasukan. Saya kira Anda ada di bagian perlengkapan. Memang, tapi ketika ada bentrok, aku beranggapan bahwa aku akan lebih berjasa untuk nusa dan bangsa jika ikut bertempur dan memimpin satu pasukan daripada harus mencari ban mobil atau kertas karbon. Dan pertempuran yang seperti diceritakan oleh Andre itu Ngapain di ini? daerah Udah hampir dari tiap hari tadi. terjadi. Aku masih ingat ketika itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Orang-orang baru pulang dari masjid dan tiba-tiba sebuah pesawat pemburu menjatuhkan pelurunya hingga orang-orang mati konyol. Melihat kejadian itu, maka aku tak tinggal diam. Segera aku balas dengan mitraillierku yang semuanya kena sasaran hingga pesawat terbakar dan jatuh tadi mana. Dan apakah saudara kira saya takut? Mungkin saja. Tentu saja tidak. Seperti Andrea, aku pun juga sudah mencoret perkataan takut itu dari kamusku. Sepertinya untuk orang-orang seperti kita yang sudah terbiasa menghadapi maut, perkataan takut itu sudah tidak ada lagi. Benar? Ya, tentu saja. Pengalaman saudara-saudara cukup menegangkan. Namun, pengalaman saya sendiri jauh lebih menegangkan. Sebelumnya saudara-saudara perlu tahu, di samping memimpin partai, saya ini seorang penyelidik. Karena seorang politikus akan memiliki banyak musuh yang mencoba menjatuhkannya. Karena politik adalah perebutan kekuasaan. Seorang penyelidik harus memiliki otak tajam seperti pisau cukur dan harus berani mati. Kalau mereka bodoh dan penakut, jangan coba menjadi penyelidik, apalagi ikut-ikutan main politik. Nah, pada suatu malam, akibat pengkhianatan dari kawan saya, rumah saya digerebek, lalu saya dibawa ke markas musuh. Apakah Nyonya Jagir itu kakak? Ketika itu, Dikasih saya Bella. masih gadis Nggak dan kelihatan. belum tahu. Dengarkan, belum pernah kalau ada seorang pemimpin yang bernama Mas Sumantri. Ya, baru setahun ini kami kawin, ya kan sayang? Iya. Maaf. Pada malam itulah awal mulanya penderitaan bagi saya. Kalau saya mengingatnya lagi, menggigil badan saya. Pada malam itu, tubuh saya, punggung saya dipukuli dengan sebuah rotan hingga punggung saya berbentuk seperti punggung kuda zebra. Namun saya bungkam karena saya tidak ingin mengkhianati nusa dan bangsa.
Wah, rupanya Anda hebat juga. Terima kasih. Namun, itu belum seberapa. Karena selanjutnya, mereka membawa saya ke sebuah ruangan yang sempit. Lalu, meletakkan kaki saya di atas dan kepala saya di bawah. Namun, saya masih tetap bungkam. Hingga saya rasa Algojo itu mulai merasa putus asa. Lalu, apakah penderitaan Tuan cukup sampai di situ? Tentu saja tidak. Karena selanjutnya, mereka membawa saya keluar. Lalu, mengikat tangan saya dan menjatuhkan tubuh saya di atas tanah. Kemudian, mereka menyumpal mulut dan hidung saya dengan sebuah kain yang telah dicelupkan ke dalam air. Pada saat itu, saya kira saya akan mati karena nafas saya jadi megah-megah. Namun, saya masih tetap bungkam hingga para Algojo itu mulai menggunakan siksaan mereka yang terakhir. Mereka menggunakan aliran listrik untuk merejam-rejam tubuh saya. Pada saat itu, benar-benar saya merasa hampir mati. Namun, sekarang lihatlah, di depan kalian ada saya dengan keadaan yang sehat. Dan saya merasa bangga karena saya berhasil melewati semua siksaan itu tanpa mengkhianati nusa dan bangsa. Ya, kalau begitu, bolehlah saya ini berbangga hati. Karena saya telah berada di tengah-tengah 3 orang pahlawan yang sesungguhnya ini. Ya, oleh karena itu, memang sudah sepatutnya dan seadilnya jika masing-masing dari kita memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat. Maka dari itu, mari kita minum untuk keselamatan kita bersama-sama karena telah menjadi patriot yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cheers. Cheers. Aduh, Net, maju. Kulihat saudara-saudara ini sudah jemu hidup rupanya. Buktinya, saudara ini menutupi kejemuan itu dengan makan-makan, minum-minum, dan